Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi-materi yang telah kami diskusikan mengenai upaya penanggulangan perubahan iklim. Sebelum itu, anggota kelompok 5 terdiri dari 8 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Tara Ramadan. Yang kedua ada Cesya Herliandini. Yang ketiga, Irji Ihsan Fahrezi. Yang keempat, Muhammad Dafa. Yang kelima, Yuyun Anggraini. Yang keenam, Angelina Suryani Kaban. Yang ketujuh, Cindy Claudia. Dan yang ke-8, Khairunisa Ramadhani. Oke, kita lanjut ke topik. Perubahan iklim. Perubahan iklim menimbulkan kerugian bagi manusia dan alam semesta. Perubahan iklim juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab khususnya dalam upaya mengurangi perubahan iklim. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim adalah Oke, saya akan menjelaskan apa itu menghemat penggunaan listrik. Penggunaan daya listrik untuk menunjang kegiatan sehari-hari yang menjadikan konsumsi listrik seakan bukan hal yang patut dicermati. Padahal dengan banyaknya alat atau perangkat elektronik menunjang kegiatan sehari-hari yang menggunakan daya listrik menjadi penggunaan daya listrik semakin tinggi. Walaupun terlihat sederhana, namun ternyata banyak konsumsi listrik yang tidak kita sadari turun berkontribusi dalam meningkatkan kegunaan daya listrik setiap hari. Di sini saya akan menjelaskan penghemat pemakaian air. Yang pertama, tidak mengabaikan pipa bocor. Pipa atau keran yang bocor ada baiknya segera diganti saat bocor. Aliran air akan menetes terbuang percuma. Yang kedua, hindari penggunaan botol plastik. Penggunaan botol plastik sebenarnya kurang efektif karena sampahnya bisa merusak sumber air dalam tanah. Sebab plastik adalah komponen yang paling tersulit untuk diurai di dalam tanah. Lebih baik digunakan botol minum yang bisa digunakan berulang. Yang ketiga, menggunakan keran aerator. Keran aerator bisa membatasi aliran dari keran sehingga penggunaan air akan lebih efektif. Selanjutnya adalah melakukan 5R. 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. Ini dia adalah singkat dari 5R atau 5S. Yang pertama adalah seiri atau ringkas. Merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua adalah seiton atau rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga adalah seiso atau resik. Merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat adalah sieketsu atau rawat. Merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya yang dari 3S atau 3R. Yang terakhir adalah shitkuse atau rajin. Pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Jadi penerapan 5S atau 5R harus dilaksanakan secara bertahap-tahap sesuai urutannya. Jika tidak pertama seiri atau ringkas tidak dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya tidak dapat dijalankan secara maksimal tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Yuyun Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang penghijauan hutan yang gundul. Reboisasi merupakan aktivitas menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Selain itu, reboisasi juga dilakukan dengan program tebang pilih tanam pohon bagi industri yang memanfaatkan pohon sebagai bahan baku. Tujuannya agar hutan tetap lebih lestari dan hijau. Kegiatan penghijauan juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Caranya dengan menanam pohon di halaman rumah. Kegiatan penghijauan ini dapat menghasilkan gas oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tahu nggak sih kalian,
mengapa kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil? Adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Berikut adalah beberapa cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama adalah beralih ke energi terbarukan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga adalah menggunakan transportasi berkelanjutan. Yang keempat adalah mengurangi deforestasi. Yang kelima adalah mengadopsi teknologi bersih. Yang keenam adalah mengedukasi dan meningkatkan kesadaran. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil adalah langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, kita dapat berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Beralih menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat terus diperbarui secara alami. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Beralih menggunakan energi baru terbarukan dapat menjaga kestabilan suhu bumi sehingga mencegah terjadinya perubahan iklim. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, energi terbarukan membantu memperlambat laju pemanasan global dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Energi terbarukan juga membantu mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan fosil. Contohnya seperti air, panas bumi, angin, cahaya matahari, biogas, biomasa, dan gelombang laut. Mengurangi penggunaan kendaraan. Yang pertama, transportasi berkelanjutan. Contohnya, kita dapat berjalan kaki dan menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat tujuan. Yang kedua, transportasi umum. Kita dapat menggunakan atau memanfaatkan transportasi umum ke suatu tempat. Yang ketiga, teknologi kendaraan ramah lingkungan. Kita dapat menggunakan kendaraan listrik dan teknologi yang ramah akan lingkungan. Yang keempat, edukasi masyarakat. Kita dapat melakukan sosialisasi dampak lingkungan dan manfaat transportasi yang berkelanjutan. Yang kelima, teknologi. Menggunakan teknologi untuk mengoptimalisasi rute dan informasi transportasi. Jadi dari materi tadi dapat kami simpulkan bahwasannya upaya penanggulangan perubahan iklim adalah 8 di antaranya. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, menghemat pemakaian air. Yang ketiga, melakukan 5R. Yang keempat, penghijauan hutan yang gundul. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, beralih menggunakan energi terbarukan. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, beralih ke kendaraan listrik. Jadi itulah upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat menanggulanginya. Dengan begitu, kita sebagai manusia dapat berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim ini. Cukup sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan kita sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.